Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ngebahas mengenai sumber sejarah karena terkait tugas yang Ibu berikan 2 minggu yang lalu masih banyak yang salah dan kurang tepat. Jadi Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sumber sejarah biar kalian lebih paham. Nah, jadi pengertian sumber sejarah adalah media yang mengandung informasi mengenai peristiwa-peristiwa di masa lampau, menjadi bahan untuk merekonstruksi peristiwa di masa lalu. Jadi sumber sejarah ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi peneliti sejarah atau sejarawan. Karena dari sumber sejarah inilah peneliti atau sejarawan dapat mengetahui peristiwa di masa lalu. Seperti contohnya, kita bisa tahu tentang kerajaan Kutai, kapan berdirinya, agama yang dianutnya apa, siapa raja-rajanya. Itu karena ada peninggalannya, yaitu prasasti Yupa. Coba kalian bayangkan jika prasasti Yupa tidak ada atau tidak ditemukan, apakah kita akan mengetahui kerajaan Kutai pernah ada di Indonesia? Nah, kemungkinan besar kita pasti tidak tahu. Nah, jadi dengan adanya peninggalan sejarah, maka kita tahu apa yang terjadi di masa lalu. Nah, selanjutnya sumber sejarah dibagi berdasarkan sifat dan bendanya atau bentuknya, Nah, berdasarkan sifatnya terbagi dua, ada berdasarkan primer dan sekunder. Sedangkan dalam bentuk ada 3, ada lisan, ada benda, dan ada tulisan. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah primer, yaitu sumber sejarah yang utama atau merupakan peninggalan asli dari suatu peristiwa sejarah. Jadi sumber sejarah primer ini merupakan sumber sejarah yang berasal dari waktu yang sama dengan peristiwa sejarah itu terjadi. Jadi ketika peristiwa sejarah itu terjadi 20 tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, peninggalan dari peristiwa tersebut sampai saat ini bisa kita lihat, saksikan, atau kita dengarkan. Contohnya di sini ada Sukitman, dia pelaku atau saksi mata dari peristiwa G30 SPKI. Dia juga berada di lubang buaya dan menyaksikan bagaimana para perwira itu diperlakukan oleh pasukan Cakrabirawa. Nah, kejadian G30 SPKI ini terjadi tahun 1965 dan pada masa Orde Reformasi tahun 2000-an, Sukitman ini masih hidup dan kemudian diwawancara oleh beberapa TV. Nah, TV yang mewawancarain atau presenter yang mewawancarai Sukitman, nah dia mendapatkan sumber primer atau sumber utama karena dia dapat mendengarkan langsung dari orang yang ada di peristiwa tersebut. Kemudian yang kedua, berdasarkan sifatnya ada sekunder. Sekunder adalah sumber turunan, berisi informasi dan keterangan dari perantara, tapi tidak memiliki hubungan langsung dengan peristiwa tertentu. Jadi kalau sekunder ini dia tidak harus sejaman, jadi dia ini sumber tidak langsung, seperti contohnya surat kabar. Nah, seperti yang tadi, Sukitman adalah sumber utama atau sumber primer. Dia pelaku atau saksi hidup dari peristiwa G30 SPKI. Kemudian dia diwawancarai oleh wartawan dari seluruh Indonesia atau kaum muda. Nah, wartawan ini yang mewawancarai Sukitman kemudian menuangkannya dalam koran. Nah, koran yang kemudian kita baca itu menjadi sumber sekunder atau sumber tidak langsung karena kita tidak mendapatkannya langsung dari Sukitmannya, tapi kita mendapatkan informasi G30 SPKI dari koran. Nah, itu mengenai sifatnya. Jadi jelas ya, kalau primer kita mendapatkan secara langsung, kalau sekunder itu melalui perantara. Selanjutnya ada bentuk. Bentuk ada 3, ada lisan, ada benda, dan ada tulisan. Kalau lisan itu adalah keterangan langsung dari pelaku sejarah. Jadi kayak semacam kita wawancarai tokoh-tokoh, nah itu masuknya ke sumber lisan atau sumber verbal. Kemudian ada tulisan. Tulisan adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan-peninggalan tertulis dan catatan terhadap peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, kalau lisan itu berdasarkan audio, maka kalau tulisan ini berupa catatan-catatan seperti buku, dokumen, lukisan, dan lain sebagainya. Kemudian ada benda. Benda adalah sumber sejarah yang berupa benda-benda hasil peninggalan sejarah seperti artefak-artefak,
fosil, bangunan sejarah, dan oh ya sorry tadi Ibu masukkan lukisan ke dalam tulisan. Salah ya, lukisan itu masuknya ke dalam benda. Jadi kalau tulisan itu lebih ke catatan, kalau benda-benda itu lebih ke berupa barang. Nah, itu sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Jadi jelas ya, pengertian sumber sejarah adalah suatu peninggalan sejarah yang berisi informasi mengenai masa lalu, kemudian berdasarkan sifatnya ada primer dan sekunder, kemudian berdasarkan bentuknya ada lisan, benda, dan tulisan. Sekarang Ibu mau ngasih tugas ke kalian. Di slide ini ada 7 sumber sejarah. Yang pertama ada Kitab Negara Kertagama, yang kedua ada Candi Borobudur, yang ketiga ada Wawancara Pratu Haryono, yang ketiga ada Prasasti, yang keempat ada replika fosil gajah purba, yang kelima ada buku kerajaan Islam di Jawa, yang keenam ada wawancara anak Muhammad Hatta terkait perjuangannya memerdekakan Indonesia. Nah, dari ketujuh sumber sejarah ini, tolong kalian klasifikasikan mana yang termasuk sumber primer dan sumber sekunder, dan mana yang bentuknya berupa tulisan, benda, atau lisan. Contohnya Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ini apakah sumber primer atau sekunder, dan bentuknya apakah tulisan, lisan, atau benda. Nah, sekian dari Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan lewat KM kalian, kemudian tanyakan di grup Sejarah Minat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.